Anak itu merasa minder kalau pakai kacamata, mungkin kalau di sekolah takut dikatain. Biasanya seorang anak itu mengalami perubahan resep yang cukup sering gitu ya. Sang anak merasa kenapa kacamatanya baru tapi belum lama udah burem untuk ngelihatnya. Fungsinya untuk menahan laju kenaikan minus anak. Hai teman-teman Optik Melawai, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian semua. Masih bersama saya Diki, optometris dari Optik Melawai. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tips yang mungkin berguna untuk kalian para orang tua nih. Pernah nggak kalian merasa bahwa putra-putri kalian itu kok males ya pakai kacamata, padahal sebenarnya dia harus berkacamata gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa penyebabnya kenapa si anak ini males menggunakan kacamata. Yang pertama, mungkin karena alasan psikologis dan sosial ya. Anak itu merasa minder kalau pakai kacamata. Mungkin kalau di sekolah takut dikatain kutu buku lah, dikatain si mata empat lah, atau dia merasa kalau pakai kacamata kok wajahnya jadi nggak lebih ganteng gitu ya, tambah jelek gitu ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi seorang anak jadi, memilih tidak menggunakan kacamata daripada dia harus dikatain atau dibully sama teman-temannya gitu ya. Atau bisa juga dari kurangnya contoh lingkungan. Misalnya kenapa ya ayah, ibu, adik sama kakak nggak pakai kacamata, kenapa saya harus pakai kacamata? Teman-teman di sekolah juga nggak ada yang berkacamata. Nah, ini bisa menjadi salah satu alasan dia merasa malu, kenapa saya merasa cuma saya doang yang harus berkacamata ya. Jadi ini kayaknya kurang kurang contoh gitu ya, nggak ada teman-temannya yang menggunakan kacamata, sementara dia sendiri harus berkacamata. Nah, sebenarnya hal-hal ini bisa kita hindari ya. Yang pertama adalah solusinya pada saat, pemilihan frame, libatkanlah si anak untuk memilih frame-nya sendiri, tentunya dengan arahan kita. Yang kedua bisa pilihlah frame yang, lebih trendy, yang lebih kekinian, yang anak itu suka, sehingga anak itu menggunakan frame-nya atau kacamatanya dengan rasa percaya diri, nggak lagi merasa, "Kok pakai kacamata tambah jelek?" Tapi merasa pakai kacamata tambah keren ya. Untuk contoh-contoh ya memang kita tidak bisa memaksakan. Kalau misalnya kita nggak harus berkacamata, ya nggak usah pakai kacamata demi contoh gitu ya. Kita bisa mencari contoh role model gitu ya yang sukses, orang yang berprestasi tapi berkacamata. Saya rasa itu banyak, Bapak Ibu bisa silakan, googling sendiri, kasih pengertian sendiri bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berprestasi di bidangnya, tetapi juga tetap menggunakan kacamata. Bahkan dengan kacamatanya, prestasi lebih mudah diraih karena bisa melihat dengan jelas ya. Nah, faktor berikutnya yang membuat seorang anak itu malas menggunakan kacamata adalah dari faktor kenyamanan, atau dari fisik lensanya sendiri. Nah, hal ini bisa mempengaruhi seorang anak untuk menggunakan kacamata. Contoh, misalnya kalau kacamatanya terlalu longgar atau terlalu sempit bahkan. Jadi untuk bergerak sering-sering jatuh. Kalau dia beraktivitas, berolahraga justru malah mengganggu, apalagi saat berkeringat ya. Atau dari warnanya yang tidak fun misalnya, tidak kekanak-kanakan. Kacamatanya kok bentuknya kayak orang dewasa daripada kacamata anak-anak misalnya ya. Hal ini sekali lagi bisa, diatasi dengan cara melibatkan anak saat memilih, frame, di optik gitu ya. Tidak cukup sampai di sana, biasanya seiring perjalanan waktu saat kacamata itu digunakan memang, ada perubahan dari fitting kacamata sendiri yang menyebabkan kacamata menjadi cepat longgar. Hal ini bisa diatasi dengan melakukan setel ulang kacamata di optik, contohnya di optik Melawai ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan kalau misalnya, ayah ibu sedang jalan ke mall, kebetulan ada anaknya juga berkacamata ikut, silakan minta di-adjust, di-setel, dikenceng-kencengin skrupnya atau dibersihkan supaya, kacamatanya tetap stabil di wajah sehingga si anak jadi lebih kerasan atau lebih betah berkacamata gitu ya. Nah, alasan lainnya kenapa sang anak males pakai kacamata adalah karena alasan medis atau alasan visual. Biasanya seorang anak itu mengalami perubahan resep yang cukup sering gitu ya. Bisa juga menyebabkan jadinya resep yang diberikan jadi tidak akurat. Kalau resep yang dibikinkan menjadi tidak akurat sehingga kacamata menjadi pusing dan tidak nyaman dipakai. Nah, yang kedua adalah bisa juga adaptasi yang sulit. Ya, ada beberapa lensa dengan kombinasi resep yang cukup kompleks menyebabkan adaptasi sang anak menjadi sulit. Misalnya perubahan resep yang tinggi, yang drastis, ini tentunya akan membuat adaptasi membutuhkan waktu lebih lama. Sehingga anak nggak bertahan, dipakai sebentar udah terasa pusing, sehingga dia harus sering melepas kacamatanya. Yang terakhir adalah
memang pada saat masa pertumbuhan di bawah usia 14 tahun, seorang anak tuh pasti progres penambahan minusnya itu cukup cukup pesat, cukup sering gitu ya, sehingga perubahan resep itu sering kali terjadi. Hal ini juga sang anak merasa kenapa kacamatanya baru tapi belum lama udah burem untuk ngelihatnya, sehingga harus gonta-ganti kacamata. Sebenarnya hal-hal ini bisa diatasi dengan pemilihan lensa yang tepat. Khusus untuk anak-anak sebenarnya ada, lensa myopia control. Myopia control ini fungsinya untuk, menahan laju kenaikan minus anak pada anak ya. Jadi selain bisa melihat dengan jelas, si anak juga minusnya nggak cepat nambahnya. Sehingga yang tadinya mungkin dalam setahun 2 kali ganti kacamata, sekarang setahun hanya cuma sekali ganti kacamata. Dan itu pun bisa variasikan dengan mengganti frame yang baru, sehingga anak-anak lebih pede lagi, berkacamata. Ya, mungkin itu, yang bisa saya sampaikan, terkait, kenapa anak-anak jadi malas berkacamata. Semoga bisa membantu, para orang tua untuk tetap mengontrol anaknya supaya tetap harus berkacamata kalau memang diperlukan, kalau memang dibutuhkan ya. Apabila kalian masih punya pertanyaan seputar kacamata, lensa kontak, dan juga kesehatan mata, jangan sungkan-sungkan untuk kunjungi optik melawai terdekat dan kunjungi kami di optikmelawai.com ya. Silakan subscribe, like, share, dan juga tuliskan komentar kalian tentang tips apa lagi yang akan kita bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa cek akurat mata sehat. Dah. Yang terbaik.